Belum dirubah lagi kita. Ya, ntar diambil depan. Semoga manahnya kita pada sahabat terus juga insyaallah dimuliakan. Amin ya rabbal alamin. Kami mewakili kepunyaan saya. Buat terima kasih mengucapkan Bapak sudah banyak alhamdulillah sebuah langkah hari yang kepada Ketua DKM Panji Sumarta, juga kepada ibu-ibu yang telah hadir pada saat ini, juga kepada Pak, juga insya Allah mohon maaf dari dalam penyambutan dalam perayaan ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah tidak sambutan, insya Allah kita akan sambut ke pengajian Rujuk Al-Quran yang insya Allah pagi hari ini akan dibawakan oleh ananda kita Muhammad Abdul Karim.
di Kelurahan Makassari. Mudah-mudahan pula para jamaahnya yang terbaik, dan mudah-mudahan pula yang sebagai penyampaian Bapak nanti dicatat yang benar, serta para yang tergabung di next generasi Mas, mereka nanti kumpul di BRI jam 6. Kita ada kegiatan, ada pur, ada musik, serta jamaah muslim tanggal 5 itu para BKM itu bisa mengirimkan untuk menghadiri di Monas. Ini adalah para upaya. Apa yang tadi sampaikan, kita bisa menghadiri dalam acara hadiah Ormas Satukan pada acara puncak dan acara tersebut pada pagi hari ini, insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Profesor Dr. Haji Ali Ibrahim MPD yang akan memberikan dan tema tiap mulai kesuksesan. Pak Ustaz dan teman dan persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma raddahu asfala safilin illal mu'minin was-shalihin musa'adah biddarain. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala sa'irin nabiyyin wa ali kulli wa sa'iris sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Wa ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Dalam surah Al-Insyirah, surah keberapa Pak? 4. Ya? 4. Surah keberapa Al-Insyirah? Penglaris, penglaris. Kita ini akrab dengan Al-Quran ya. Bukankah kami telah melapangkan daya, melapangkan roh berdasar Rawatokna anggawisro, dan kami telah menghilangkan beban, menghilangkan beban, menghilangkan hukum. Warofakna laka dzikra, kami angkat popularitasmu, sebutkan namamu. Fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Apabila suatu tugas sudah kamu selesaikan, sudah kamu rampungkan, maka
bangkitlah untuk melaksanakan tugas yang baru. Wa ila rabbika farghab. Dalam melaksanakan tugas yang baru adalah senantiasa mengharapkan pertolongan dari Rabb, dari Tuhan. Bapak, ibu-ibu yang kami hormati, wabil khusus para kiai, para ustaz, para pejabat, ketua dan pengurus Forkomas, ketua dan pengurus DKM, kami hormati oleh Allah. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 20 Rabiul Akhir tahun 1445 Hijriah, Allah masih memberikan umur kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, memberikan hidayah kepada kita, sehingga pagi ini kita bisa beribadah kepada Allah, bisa berzikir kepada Allah, mengagungkan Allah, memahasucikan Allah, mentauhidkan Allah, memuji Allah, meminta ampun kepada Allah, berdoa kepada Allah, mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan amal-amal kita diterima oleh Allah. Dosa-dosa kita, dosa orang-orang tua kita, dosa seluruh umat Islam, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggalkan kita, diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan doa-doa kita, doa saudara-saudara kita dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan yang mengkaji ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keimanan kita semakin kokoh, semakin kuat, semakin mantap, semakin subur, tidak luntur, tidak futur, sehingga sampai akhir hayat kita tetap dalam keadaan iman dan Islam, walaupun banyak awal challenge, tantangan dan rintangan, sehingga kita bisa mencapai husnul khotimah. Sebagaimana pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu menutup usia kecuali kamu tetap dalam keadaan iman dan Islam. Bapak, ibu, saudara-saudara, tema kajian kita pada pagi ini adalah kiat meraih kesuksesan. Sedianya yang akan hadir pada hari ini, sebenarnya kami kedatangan tamu dari Inggris, ulama besar dari Inggris, Yayasan Al-Imam yang bergerak dalam melatih, mubalik, khotib dan imam-imam di seluruh dunia. Ini teman kita dari Sumatera Utara ya, yang memanggil beliau. Seminggu keliling, akhirnya sudah janji pagi ini akan datang ya. Tadi malam sakit saja, sakit. Seminggu keliling dengan beliau dan siap hari ini sebenarnya ingin menyampaikan tausiahnya dia pada Allah. Karena hari ini juga terbang ke Turki. Ya apa kita isi dengan tema yang telah kita sepakati bersama, kiat meraih kesuksesan. Setiap manusia, apapun agamanya, apapun profesinya, apapun status sosialnya, semua ingin menjadi orang yang sukses. Tadi kita sebelum sholat subuh, muadzin mengumandangkan kalimat apa? Hayya 'alal
ayo meraih kesuksesan, ayo meraih kebahagiaan, ayo meraih kemuliaan. Kita diimbau oleh muadzin setiap waktu agar menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang mulia. Orang yang sukses adalah orang yang bisa menggapai apa yang diimpikan, apa yang dicita-citakan. Tapi sukses memang tidak linear dengan kebahagiaan. Ada yang sukses tapi tidak bahagia. Maka yang kita harapkan sukses dan bahagia. Apa bahagia? Bisa menikmati apa yang telah dicapai. Menjadi orang yang mulia, mau berbagi apa yang telah dicapai, menikmati dan mau berbagi. Inilah Allah. Kita semua ingin menjadi orang yang sukses. Apa tadi orang sukses, Pak? Bu? Orang sukses, orang yang bisa mencapai apa yang dicita-citakan, apa yang diinginkan, apa yang diharapkan. Setiap orang yang hidup ya, pasti punya cita-cita. Punya cita-cita, Pak? Bu, punya cita-cita? Punya mimpi, punya hope ya. Punya roja, punya harapan, punya himah. Kalau orang hidup tidak punya cita-cita, itu ibarat orang yang mati sebelum dikubur. Jadi setiap kita punya cita-cita. Tapi cita-cita manusia itu bermacam-macam. Biasanya dipengaruhi oleh milieu, dipengaruhi oleh lingkungan. Ya, kalau kita hidup di kampung, ya, barangkali cita-citanya sederhana, Pak ya. Punya ternak banyak kan, punya sawah luas biasanya kan. Di UIN, tahu UIN Pak ya? Universitas Islam Negeri ya. Kalau dulu IAIN ya, karena dipelecehin IAIN itu ijazah ada, ilmu nol kan? Akhirnya diganti UIN sekarang ya, Universitas Islam Negeri. Di sana ada pengemis Pak ya. Ditanya oleh mahasiswa, Bapak punya anak berapa? Saya punya anak 2. Yang satu di UI, yang satu di UNJ. Hebat, ngemis tapi anaknya ada yang di UI, ada yang di lulusan apa Pak? Yang ngemis juga di sini. Jadi cita-citanya sederhana sesuai dengan orang tuanya, jangan sampai dipengaruhi oleh medium, Pak ya. Cita-cita kita ini rendah sekali. Jadi kita harus punya cita-cita yang mulia, yang lebih tinggi kan begitu kan. Saya ingat Gus Dur ya, Gus Dur dulu sebelum jadi presiden ya. Ada yang nanya, Gus, kepingin jadi menteri nggak Gus? Enggak. Kenapa? Bapak saya sudah menteri kok. Saya harus tinggi dari menteri. Ini dari Pak, ini jadi presiden. Akhirnya keturunan jadi presiden juga Pak ya. Walaupun apa berarti tengah jalan, tapi cita-cita itu kesampaian. Jadi kita harus punya cita-cita yang mulia, Pak. Tidak dilarang. Jadi Bapak tidak dilarang kita ingin jadi presiden, Pak. Ya kalau tidak menteri, kalau tidak menteri jadi apa Pak? Gubernur kan itu kan? Atau jadi wali kota, atau jadi bupati
atau jadi camat, kan? Atau jadi lurah, atau jadi RW, kan? Kepala daerah tingkat berapa itu Pak RW? Tingkat 5 ya? Kepala daerah tingkat 5 atau kepala daerah tingkat 6 Pak RT, kan? Namanya kepret, ya? Urusan RT. Satpol PP. Ingin jadi orang kaya pun, ingin jadi orang sukses ya dalam ekonomi, kan? Kita dilarang. Rasulullah mengatakan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah. Orang mukmin yang kuat imannya, kuat ilmunya, kuat ekonominya, kuat kekuasaannya, itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Kalau kita punya kekuasaan, memberantas kemungkaran itu cepat. Maka ada hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan kekuasaannya. Jadi kalau orang yang benar-benar beriman, punya kekuasaan, mudahlah untuk memberantas kemungkaran, kemaksiatan. Ini yang kita dambakan. Dulu di Jakarta Utara itu ada namanya tempat keramat, Pak. Di Jakarta Utara ada tempat keramat. Kalau tidur terlentang dapat duit, kalau tidur tengkurap kehilangan duit. Ini namanya keramat tunggal, Pak. Keramat tunggal. 13 hektar, Pak. Ustaz walaupun tiap hari ceramah mencela keramat tunggal, nggak berhasil, Pak. Yang berhasil mengubah keramat tunggal menjadi Islamic Center kekuasaan pakai Pak Sutioso. Itu jariah Pak Sutioso. Itu pentingnya orang Islam punya power, punya kekuasaan. Di Jawa Timur saya pernah diundang, saya Zainuddin MZ, Omai Rama, saya bertiga Pak, diundang untuk ceramah di hadapan 10.000 pelacur dari Doli, dari Darat, semua dikumpulkan pakai jilbab semua, cantik-cantik. Saya tanya kepada wakil gubernur, solusinya bagaimana nih Bapak Bu? Ini Pak, ini akan dikasih uang 5 juta masing-masing supaya dagang yang lain bukan dagang apem lagi. Ya kan 5 juta habis, balik lagi saya katakan. Menurut Pak Ali bagaimana? Masing-masing pejabat ngawinin 3-3. Tapi nggak berhasil juga. Zaman Pak Karwo nggak berhasil. Yang berhasil adalah Bu Risma, ya. Bu Risma. Padahal Doli itu bukan Islamic Center untuk bangun kehidupan. Jadi kekuasaan yang bisa memberantas. Jadi kekuasaan yang punya komitmen, yang punya keimanan yang Allah. Maka kami kadang-kadang
melihat anak-anak yang mabuk-mabukan, itu kadang-kadang tidak selalu kami salahkan, karena ada yang jual minuman, yang jual juga tidak terlalu salah, karena ada pabriknya. Pabrik juga tidak terlalu salah, karena ada izin. Yang memberi izin siapa? Setan. Pemerintah langsung tutup, karena minuman keras itu para pajak dan untuk rehabilitasi itu tidak bersuara. Belum banyak yang meninggal, yang tabrakan, yang mabuk, yang macam-macam. Belum lama ini kan negara kita kan yang mabuk naik motor nabrak mati juga. Nah, kaidah usul fikih dan ulama sih ukor damun ala jalbil masuk. Menghindari hal-hal yang merusak itu lebih diprioritaskan daripada menarik keuntungan pajak. Pajak tidak seberapa. Coba kalau kita punya penguasa yang betul-betul memiliki keimanan yang kuat, cepat. Begitu juga bagi rokok susah diberantas. Dengan berbagai alasan-alasan argumentasi sehat. Nanti kalau ditutup banyak pengangguran dan lain sebagainya, itu argumentasi setan. Bahayanya lebih besar. Kita dibikin bodoh dengan rokok. Ditulis di jalan-jalan gini-gini, rokok membunuhmu. Kita jadi buta lurus semua. Ada yang rokok sini, Pak? Rokok Mas, ada yang rokok, buta lurus. Yang punya pabrik rokok sendiri nggak merokok, Pak. Ketika ditanya, saya bikin rokok itu yang buta lurus. Pabrik rokok tutup. Ada orang yang mengatakan rokok itu jembatan menuju narkoba, narkoba jembatan menuju neraka. Nanti tulis di depan masjid lah ya. Rokok jembatan menuju narkoba, narkoba jembatan menuju neraka. Ini sudah berdakwah, Pak. Memang rokok ada, kebaikannya adalah rokok itu orang yang hobi merokok ya, rumahnya tidak bisa kemasukan maling, itu manfaatnya. Karena semalam batuk terus. Orang yang hobi merokok itu tidak bisa tua. Sebelum tua mati duluan. Karena rokok itu dari tembakau, secara etimologis dari kata tembakau. Duitnya ditembak, kesehatannya ditembak. Dulu ada ustaz ceramah, saudara jangan beli rokok jarum. Jarum itu gizi, demi Yesus aku rela untuk mati. Jarum demi Yesus aku rela untuk mati. Kalau kita beli rokok jarum berarti nyumbang gereja. Pakai ini kan, Pak? Demi Yesus aku rela untuk, tapi akhirnya dibantah oleh pabrik jarum. Tidak benar itu, Ustaz. DJ demi janda aku rela untuk mati. Itu ditanya.
kita kuat kekuasaannya, kuat ekonominya. Kita pemilu kalah terus karena apa, Pak? Ekonomi dikuasai oleh orang-orang non-muslim dan sekuler. Maka yang menang partai-partai yang sekuler, gak mau mendukung partai-partai Islam. Maka orang Islam harus kuat ekonominya. Jadi kita tidak dilarang punya cita-cita yang asal Pak ya, asal dilandasi dengan tujuan yang benar. Untuk menegakkan kebenaran, untuk memberantas kemungkaran. Kalau rame-rame jadi presiden, tujuannya apa? Bisa menikmati APBN. Jadi rame-rame yang jadi presiden supaya bisa menikmati APBN. APBN itu uang rakyat. Jadi presiden itu yang ngasih apa? Biaya rakyat semuanya, Pak. Dari sejak apa? Dari sejak bangun tidur sampai tidur kembali menggunakan apa? Fasilitas yang dari rakyat. Mau jadi presiden, dari menteri, dari apa? Gubernur, dari bupati. Kalau tujuannya bisa menikmati APBN, APBD, kadang-kadang anggaran untuk APBD, APBN, APBD kan? Jawab bagian Pak. Jadi sunat, disunat ya. Maka cita-cita seperti itu tidak dibenarkan oleh Islam. Harus punya niat yang mulia juga. Cita-cita ingin jadi ustaz. Kenapa jadi ustaz? Banyak amplopnya. Kalau amplop di kantor pos banyak Pak ya. Oh, ingin populer kan? Ingin popularitas. Akan nanti pelatihan khotib ya Pak ya. Dan imam jangan sampai ada niat ingin popularitas Pak ya. Agar bermanfaat bagi umat. Ya nanti tanggal 17, 18 ada pelatihan khotib dan imam yang diselenggarakan oleh Korep Membalik Indonesia di kampus kami Pak ya, Malakakanti Insida. Gratis saya, gratis. Ini menambah ilmu aja. Nambah ilmu gratis Pak ya, dikasih makan ya, pulang dibicikin ya. Niatkan lillah karena belum lama ini ada Jumatan batal gara-gara khotib tidak saling menunjuk, gak ada yang berani. Setelah ditelusuri, karena khotibnya gak pernah dikasih honor, maka gak datang gitu kan. Maka orang Islam harus kuat ekonominya kan, kuat ilmunya, kuat akhlaknya kan. Kalau kita jadi ustaz ingin popularitas, masuk neraka duluan sebelum orang lain. Nanti ditanya oleh Allah, "Tak, apa kegiatanmu di dunia tak?" "Ya Allah, saya ceramah ke sana kemari ya Allah. Karena Engkau ya Allah." Bohong tak? Kamu ceramah kan ingin popularitas, ingin dianggap hebat. Ini ada tiba.
Kalau ingin populer gampang Pak ya, pakai jurus mabuk ya. Jadi ustadz yang cepat populer itu kalau pakai jurus mabuk, serang sana, serang sini. Kadang-kadang nyerangnya kadang-kadang ke pemerintah. Kalau nggak nyerang ke pemerintah nggak berani, menyerang ke dalam Pak. Saudara-saudara, umat suku itu bid'ah, dolalah, neraka. Wah, bingung banget. Orang yang mulut suku masuk neraka. Mendingan nggak usah sholat aja, nggak usah sholat. Itu cepat populer. Serang sana, serang sini. Maka biasanya pengikutnya banyak Pak. Jadi ustadz yang suka nyerang sana sini itu pengikutnya banyak. Ini ustadz yang hebat, ustadz yang hebat. Ya padahal kunut tidak kunut, ujungnya sama-sama masuk surga Pak. Dan yang kunut subuh, yang nggak kunut subuh, sama-sama masuk surga. Kenapa kita ribut masalah? Kami ikut mazhab Syafi'i kunut, kami ikut mazhab apa? Hanafi tidak kunut, ikut mazhab siapa? Hambali kunutnya waktu witir kan gitu kan? Kalau mazhab Maliki kunutnya sebelum ruku ya. Kunutnya sebelum ruku ya. Kita kunutnya setelah ruku. Ya, kita silakan. Wala amalna walakum amal dalam saling menyerang. Ini saudara kita. Saudara semua yang kunut, yang enggak kunut, yang usori, yang enggak usori, semua sama-sama masuk surga. Jangan sampai hal-hal yang tidak prinsip kita menjadi pecah. Alhamdulillah Kompas ini nomor 1 Pak ya. Mungkin yang hadir ada yang tidak kunut juga Pak. Atau semuanya kunut. Kunutnya kunut witir ya. Itu kunut Pak ya. Allahumma ini firman. Jadi kita tidak dilarang punya cita-cita yang mulia, dilandasi dengan niat yang mulia juga, dicapai dengan cara yang benar juga. Ingin jadi presiden, rame-rame datang ke para normal. Ziarah ke kuburan orang-orang tertentu ya gitu. Ini namanya apa? Niat apa? Cita-citanya mulia. Barangkali niatnya mulia, caranya yang tidak. Ingin jadi orang kaya, melihara tuyul. Bapak Ibu maaf ya, yang dagang Pak ya, jangan sampai kita datang ke para normal dukun minta penglaris. Itu dosa besar. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu zalim yang sangat besar. Padahal setiap hari kita menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu. Diksi dalam bahasa Arab itu kalau objeknya didahulukan punya arti khusus kepadamu. Maka dalam bahasa Arab ya, redaksinya kalau aku cinta padamu itu nggak murni Pak. Tapi kalau objeknya didahulukan padamu aku cinta itu hanya kepadamu. Maka hati-hati kalau bercinta dengan orang Arab. Muhibbu iyaki, palsu berkubal.
kepada yang lain tidak saat ini kan. Jadi jangan sampai menggunakan cara-cara apalagi ya. Calon presiden sudah minta tolongnya kepada para ulama, nanti pelaksanaannya apa? Tidak jujur kan? Seperti pada zaman Orde Baru itu tidak pernah ada pemilu, Pak. Pemilihan umum itu zaman Orde Baru tidak pernah ada. Yang ada penipuan umum. Penipuan umum. Ya ingat yang dulu. Zaman Pak Ali Sadikin, Jakarta belum selesai hitung, di daerah-daerah terpencil sudah kelar duluan. Memang sebelum pemilu sudah dihitung duluan. Ya, kita ingat awal reformasi kan, KPU itu kan profesor-profesor semua Pak, masuk penjara Pak. Penjara. Mengundangkan apa? Hasil pemilu. Ya suara 1000 dia diambil 01 dihapus saja tinggal berapa? Maka sekarang partai-partai yang tidak punya saksi suaranya hilang. Dari kelurahan 3000 sampai kecamatan hilang nolnya, tinggal. Saya ingat pada tahun 2004 saya kata teman-teman Bali kalau ingin nyalek nggak usah modal aja 250 juta. Cari sisa suara ke KPU bukan dapat juga. Kalau kita sekarang ini cari DPR aja nggak cukup 5 miliar, nggak cukup Pak untuk beli kaos, untuk mendatangkan artis lalu. Maka setelah jadi harus korupsi nggak balik Pak. Kadang-kadang dijadikan ATM oleh partainya kan, oleh konstituennya dijadikan ATM Pak. Maka harus siap jadi DPR, harus siap korban Pak. Jelas baik. Kita boleh punya cita-cita mulia, cita-cita tinggi, harus punya niat yang mulia juga untuk menegakkan kebenaran, untuk memberantas kemungkaran, untuk menegakkan agama Allah. Ingin jadi orang kaya Bu? Bu? Semua ingin jadi orang kaya kan Pak kan? Tujuannya untuk apa? Harus jelas. Wah, supaya dihormati orang. Kalau orang cita-cita jadi orang kaya, tujuannya rendah, matinya lebih baik daripada hidupnya. Tanggung jawabnya berat. Dan sebelum bangkit dari pertama kali bangkit yang ditanya itu tentang umur kan, tentang kesehatan, tentang ilmu. Justru untuk harta ini pertanyaannya dua, dapatnya dari mana, caranya bagaimana, dihabiskan untuk apa. Jangan sampai kita nak dapatnya dengan caranya nggak benar, digunakan untuk kemaksiatan. Ini namanya uang setan dimakan jin. Untuk alat kesombongan. Kita dimotivasi oleh Islam jadi orang kaya. Wa aqimus shalah wa atuz. Mana mungkin kita bisa zakat kalau kita tidak mampu? Jangan salah paham, bukan
lewat mimbar ini ya, lewat Forkomas, bahwa sistem sosial Islam tidak seperti komunis dan kapitalis. Kalau komunis kan sama rasa, sama rata, nggak boleh ada orang kaya. Teorinya, tapi prakteknya tidak. Kalau kapitalis terlalu memprioritaskan diri sendiri, mengabaikan kepentingan kolektif. Islam di tengah-tengah, silahkan jadi orang kaya. Dimotivasi dari orang kaya, tapi setelah kaya, ingat mereka berhipnos, fukor dan masakin. Mengabaikan nasib fakir miskin dinilai sebagai pendusta agama. Al-Haidar lagi juga disebutkan pada juga lagi untuk menutupi wala yaqulu ala ta'am. Kita disuruh jadi orang kaya untuk apa? Untuk bekal ibadah. Gaji beribadah. Semua perlu bekal ibadah banyak. Perlu bekal ibadah. Kedua, untuk membantu yang lemah. Maka saya sampaikan, kalau kita dapat rezeki, langkah pertama adalah giving, baru saving, baru shopping. Di milikku ya, giving, saving, shopping. Kalau kita dapat rezeki, langkah pertama berbagi dulu. Giving, baru saving, nabung, baru yang ketiga shopping. Shopping yang terakhir, giving, saving, shopping. Ini Pak ya, ini harta yang berkah. Ya, giving ini untuk kita sendiri, nanti di akhirat jalan kubur ya. Kalau saving untuk masa tua kan, kalau giving tadi untuk di alam kubur. Kalau untuk yang sekarang apa? Shopping kan, gitu kan? Ayo Pak, giving Pak, giving, saving, shopping. Yang dulu pernah saya ceritakan kan, coba Pak begini ya, pemulung kan, ceritanya panjang itu kan. Pemulung ini dapat apa Pak? Dapat dia kulkas bekas ya. Kalau dibetulin biayanya mahal, sudah betul dicolokin di mana, dia tinggal di bedeng kan, akhirnya dijual laku 150. Pergi ke masjid yang biasa ikut pengajian, pada ibu yang megang tabungan, Bu, yang ini tolong kasihkan anak yatim, yang 50.000, yang 50.000 tabungan biasa, yang 50.000 akan saya pakai belanja. Sepertiga giving, sepertiga saving, sepertiga shopping. Kalau semua juga pernah cerita, dulu di langit ada suara sirami kebun si fulan. Jadi ada orang lewat, tahu-tahu di langit ada suara sirami kebun si fulan. Orang yang mendengarkan suara itu mencoba mencari nama yang disebut di langit. Ketemu, apa betul ini nama Bapak? Betul, kenapa? Saya bilang Pak, di langit itu ada suara memerintahkan menyirami kebun Bapak. Apa amalan Bapak? Maka orang ini mengatakan, hasil kebun itu sepertiga kami sedekahkan, sepertiga kembali modal, yang sepertiga kami nikmati. Ya Pak, Pak Ewi, pertahankan dari Ewi Pak ya. Jangan sampai diambil orang lain Pak. Maksudnya orang lain selain muslim Pak ya, ini pertahankan. Mereka punya target Pak, mereka kekuasaan sekecil apapun mereka ambil ya, untuk kepentingan agama kita, agama mereka.
kalau punya jabatan malu untuk berniat agama. Yang diutamakan apa? UUD kan? Ujung-ujungnya SDM, sejahterakan diri masing-masing. Bapak RW banyak korban, banyak korban perasaan, banyak korban semuanya capek Pak ya, ngurusin orang lain. Parah semua Pak. Semua akan kita ganti Pak. Ya sudah jelas sekarang ya, bahwa Islam tidak melarang kita punya cita-cita mulia. Orang Islam harus punya cita-cita yang mulia. Tapi dilandasi dengan apa tadi? Niat yang mulia, cara yang benar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang apa kiat untuk meraih kesuksesan? Ini ada jurus langit, ada jurus bumi. Kalau ingin sukses, ada jurus langit, ada jurus bumi. Jurus langit apa langkah pertama? Istighfar. Istighfar. Di dalam surah Nuh ayat berapa ya? 10 ya. Faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa anhar. Nabi Nuh memerintahkan kaumnya istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kepada Rabb-mu, Allah itu Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara, Allah akan mengirimkan hujan, akan menurunkan hujan dengan deras. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, Allah akan memperbanyak harta dan anak. Jangan takut punya anak Bu ya. Ibu mengandung anak itu pahala, melahirkan anak pahala, mendidik anak pahala. Jangan takut punya anak. Dan dulu program Orde Baru anak cukup 2. Saya mohon maaf, saya masuk penjara gara-gara menentang program itu Pak. Selama pengantin Pak, saya selama pengantin ya. Kalian berdua tidak usah ikut-ikutan membatasi kelahiran karena takut tidak bisa memberi makan. Belum tempat duduk, di tempat duduk saya kembali, polisi langsung datang. Langsung saya dibawa ke, dulu kan pengadilan apa Pak? CPM, tentara Pak kan? Kemudian dominan kan tentara kan, polisi dengan tentara sama kan, satu kan? Dan dituntut penjara 15 tahun penjara. Ternyata saya punya teman di Rawamangun, dulu sama-sama pengurus di Masjid Al-Ghuraba Rawamangun. Teman saya ini kaya Pak, kaya, tapi stres Pak, sampai nggak sadar. Setelah sadar ditanya oleh dokter, Pak, apa yang menyebabkan Bapak stres? Karena saya hanya punya anak 2. Kalau saya punya anak 10, mungkin saya nggak stres. Gimana ceritanya Pak? Saya punya anak 2, dua-duanya nggak bener. Kalau punya 10, mungkin di antara mereka masih ada yang kami harapkan. Istri saya dosen IKIP. Saya orang yang mampu membiayai, jangankan 10 anak, 20 anak, saya mampu menyekolahkan semuanya. Amin. Takut punya anak Pak? Enggak. Tuh? Enggak. Ingin punya anak banyak Pak? Pak, kawin lagi. Boleh carinya kawin Pak. Iya,
Karena beda istri, istrinya kafirah, wahilah itu kafirah. Jadi masing-masing anak itu lain istri, lain karakter. Kalau nggak percaya bisa dibuktikan, Pak. Kalau saya tidak membuktikan. Allah akan memperbanyak hartamu, akan memperbanyak anak. Ini surah apa tadi? Surah Nuh ayat 10, 11, 12. Waj'al lakum jannatin waj'al lakum anhar. Allah akan menciptakan kebun-kebun, taman-taman buat dan sungai-sungai buat. Man lazima istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang gemar beristighfar, Allah akan menjadikan segala kesulitan akan menjadi hilang lapang dan akan memberi rezeki dari jalan yang tidak dibentukkan sebelumnya. Sudah sering istighfar, Pak? Rasulullah aja sehari yang gak pernah dosa 70 kali sampai 100 kali. Maka lidahnya harus istighfar. Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Berapa, Bu? Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah, sungguh akan kami memasjikan Allah. Wa bihamdi, sungguh akan memuji Allah. Astaghfirullah, aku meminta ampun kepada Allah. Wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepadanya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi apa artinya? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Istighfar. Gampang. Sambil lari pagi, jalan pagi, subhanallah, astagfirullah. Sendiri-sendiri apa? Kalau rame-rame biasanya ngomong politik, gak nyambung juga. Setiap ketemu orang Nabi yang menang siapa? Yang menang siapa? Setiap ketemu orang, saya sering ketemu orang Pak Arif, Nabi yang menang siapa? Pak Arif milih yang nomor berapa? Nomor 4. Kita masalah pilpres ribut, gak karuan. Ujung-ujungnya apa? Nyatu. Dulu kadang-kadang ustaz-ustaz yang bikin memecah belah umat. Inilah kalau presiden yang betul-betul ulama, bukan dengan ulama. Tahu-tahu sama juga kan? Sama juga. Umat sudah terbelah gara-gara 010. Performas jangan dimanfaatkan juga ya. Amin. Jadi ada yang datang. Performas dukung yang mana? Wangi Piro. Dan kita ngalir saja. Kita punya nurani masing-masing. Kita bisa milih tuh bahkan. Kita jangan sampai umat dibelah gara-gara yang tidak prinsip. Kadang-kadang bola ikut dukung ini dukung padahal nggak kenal, Bang. Tidak kenal. Sampai berantem gara-gara bola. Kenal nggak? Wala taqwa laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti apa-apa yang kamu tidak tahu dasar ilmiahnya. Sesungguhnya pengenalan, penglihatan, dan kecerdasan akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan mau digiring-giring siapapun. Kita punya prinsip. Wa ituti at-taraman fil ardi dhilluka ansabila in yatabuna ila dhanna wa innahum illa yakhrusun.
Kalau kamu mengikuti banyak orang, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka hanya mengikuti dugaan-dugaan belaka, dan mereka hanya bicara dusta. Ya, bebas banyak. Bapak milih hadis boleh banget. Enggak milih Pak Ganjar boleh, enggak milih Pak Prabowo enggak tuh. Bebas kan sih? Kita jangan sampai berantem gara-gara pilpres ya, gara-gara pilpres. Kita sampaikan suami istri berantem juga kan, suami istri berantem. Dan saudara nggak akur gara-gara pilpres. Padahal dua-duanya sama-sama kecewa ya. Yang milih 01 akhirnya kecewa, yang milih 02 akhirnya kecewa juga. Inilah orang Indonesia juga berat. Pilihannya sama, gak akur. Pilihannya sama itu gak akur, Pak. Istri tua dengan istri muda. Ya sudah Pak ya. Istighfar Pak ya. Ingin sukses istighfar. Masih ada waktu ini. Terus lagi kan, baru terus lanjut. Ya dulu pada zaman Nabi Musa kan pernah terjadi kemarau panjang juga kan. Nabi Musa didaulat untuk melaksanakan sholat istisqa. Ya sudah, ayo kumpul di lapangan. Sholat istisqa dipimpin oleh Nabi kali ngomong yang bisa bicara langsung dengan Allah, Nabi Musa. Tapi hujan tidak turun, udara makin panas. Bingung Nabi Musa, mengadu kepada Allah, ya Allah, kami sudah sholat istisqa minta hujan diturunkan, kok hujan gak turun, udara makin panas, apa penyebabnya ya Allah? Hai Musa, di tengah-tengah lapangan itu ada orang yang dosanya sangat besar. Itu yang menghalang-halangi turunnya hujan. Akhirnya Nabi Musa menyampaikan kepada jamaah, saudara-saudara, kita sudah sholat istisqa, tapi hujan tidak turun, udara makin panas. Ternyata penyebabnya di tengah-tengah kita ini ada orang yang dosanya sangat besar. Siapa yang dosanya sangat merasa dosanya sangat besar, keluar. Alhamdulillah tidak ada yang keluar. Kasih duit. Orang yang merasa dosanya besar ini dilematis. Kalau saya nggak keluar, hujan tidak turun. Kalau saya keluar, wajah ini masa mau saya taruh mana? Akhirnya menusuk, menangis, ingat dosa-dosanya, istighfar kepada Allah. Nabi Musa menunggu, kok nggak ada yang bangun. Tahu-tahu hujan turun. Bingung lagi Nabi Musa. Ya Allah, yang banyak dosanya belum pergi ya Allah. Kok sekarang hujan sudah? Hai Musa, orang yang banyak dosanya itu sudah istighfar, sudah bertaubat, sudah menyesali dosa-dosa. Ya Allah, tolong saya diberitahu mana orangnya ya Allah. Hai Musa, waktu dia banyak dosanya saja saya tidak memberitahu kepadamu, apalagi sekarang dia sudah tahu, tapi tidak akan memberitahukan kepada Allah. Itu
menutupi dosa kita. Dosa kita tidak berupa warna, tidak berupa jendolan. Coba kalau koruptor langsung tadinya bersih tanpa jendolan, nah Bapak korupsi ya. Tidak berupa warna, tidak berupa bau, kemarin wangi, kok sekarang bau? Apa habis korupsi ya? Allah menutupi dosa kita ya. Nah kita jangan mengumbar dosa orang lain. Kalau kita mengumbar dosa orang lain, kita kadang-kadang terjebak, kita akan meniru dosa itu. Jadi langkah pertama adalah jurus langit, yaitu istighfar. Surah apa tadi? Surah Nuh ayat 10, 11, 12. Kemudian yang kedua adalah taqwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar semua problema yang dihadapinya, dan akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya. Ya, takwa itu definisi yang sering kita dengarkan dari khotib kita kan sederhana saja sebenarnya. Menjalankan apa yang diberitakan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Definisinya sederhana, pengamalannya yang susah ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami bukakan pintu rezeki dari langit dan dari bumi. Surah apa ayat berapa? 100.000. Enggak? Masih dalam Al-A'raf 96 ya. Ini kunci-kunci sukses kan gitu kan. Kalau tadi surah apa? Tolak lah ya. Faman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini kunci sukses nggak ada takwa. Ya dulu kan pernah saya ceritakan juga kan, ada orang sukses Pak ya di Jakarta ini pergi ke Semarang urusan bisnis, menginap di Hotel Ciputra Simpang 5, Hotel Bintang 5. Ke Semarang tidak bawa istri, Pak, sendirian urusan bisnis. Malam-malam bangun, kalau Bapak jadi orang kaya pergi keluar kota, nggak bawa istri apa Pak? Kira-kira malam-malam bangun Pak? Nyari hiburan kan kan? Cari hiburan, nyari teman. Tapi ini orang kaya yang pandai bersyukur, malam-malam bangun sholat tahajud. Ya, yang bagus. Yang tidur di masjid aja belum tentu sholat. Kamar polisi sholat aja terus. Ini orang kaya. Selesai sholat tahajud, keluar hotel. Ya, jam 4:04 keluar hotel, ingin melihat suasana kota Semarang menjelang subuh. Panggil tukang becak, tolong saya diantar keliling di sekitar sini, kira-kira 1/4 jam, berapa ongkosnya Pak? 200.000
Pak. Ya sudah jalan. Baru jalan 5 menit terdengar suara tarsim ya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Main ini Pak, supaya kelihatan sayup-sayup kan bisa. Kalau oleh teman-teman mubalik yang lain itu bid'ah, dhalalah, neraka. Nah, gitu kan. Karena dikatakan bid'ah, dhalalah, neraka, belum Bapak. Bangun. Ya bid'ah. Kalau saya apa kata Abang Becak? Mohon maaf Pak ya, Bapak pindah ke becak lain dan tidak usah membayar. Loh kenapa Pak? Banyak kempes? Tidak Pak. Ya kenapa? Saya mau ke masjid Pak. Bagaimana Pak kalau ongkosnya saya tingkatkan menjadi 500.000? Terima kasih Pak. Bapak pindah ke becak lain. Tapi tidak usah membayar. Kalau 1 juta gimana Pak? Terima kasih Pak, tidak usah. Bapak pindah ke becak lain. Orang kaya ini ingin menguji keimanan Abang, ketakwaan Abang. Memangnya kenapa sih Pak? Saya dengar ceramah Ustaz Pak, qobliyah subuh 2 rakaat itu nilainya lebih baik daripada dunia seisi. Mohon maaf, Bapak tidak punya. Ya kalau punya mau ditaruh di mana kan? Ya sudah Pak, mari kita sama-sama Mas. Orang kaya tadi ingin menguji saja. Selesai sholat merenung ini orang kaya, luar biasa keimanan ketakwaan Abang Becak. Tidak goyah dengan 500, tidak goyah dengan 1 juta. Akhirnya didekati lagi Pak, mohon maaf Pak ya, kali ini permintaan saya jangan ditolak Pak. Apa Pak? Saya ingin memberangkatkan haji Bapak dan istri Bapak. Haji Pak? Iya betul Pak, betul Pak, betul. Terima kasih Pak. Ini orang yang bertakwa dapat rezeki yang tidak disangka. Ada orang di PHK. Setelah di PHK, ya, cari kerjaan halal, jalan keliling sekalian, cari kerja. Sampai sore nggak dapat pekerjaan. Tapi dimotivasi oleh istrinya, tidak usah sedih Bang, usaha insya Allah ada jalan. Muter lagi seharian, nggak dapat lagi. Dari ketika muter lagi sudah capek sampai asar, nggak ada kerjaan. Sholat di masjid. Selesai sholat keluar masjid, kakinya tersandung, ada tas kecil tersandung. Diambil, dibuka, ada uang 10 juta. Akhirnya dibawa pulang. Bang, kelihatan sudah cerah wajahnya. Sudah dapat pekerjaan Bang ya? Kata istri. Belum Bu. Tapi kok sudah berseri-seri? Saya nemu duit Bu, 10 juta bisa modal kerja. Bu, kalau Bapak dapat seperti itu gimana Bu? Sikap Ibu gimana Bu kira-kira? Sangat bilang-bilang Pak, jangan bilangnya orang. Tapi istri ini istri yang bertakwa. Pak, uang ini tidak halal buat kita Pak. Alangkah sedihnya pemiliknya. Bapak harus mengembalikan uang ini ke tempat semula. Menurut ini sudah
Kalau punya istri seperti itu, kalau belum mati jangan dikubur, Pak. Sampai di masjid ada pengumuman, siapa menemukan tas hendaklah mengembalikan kemari. Langsung dikembalikan ke pengurus masjid. Ini Pak, saya nemu Pak. Permisi Pak ya. Jangan pergi. Hitung dulu kan. Kurang apa sih? Ternyata setelah dihitung tidak kurang sepeser pun. Maaf Pak, ini uang untuk Bapak. Jangan menghina saya Pak, saya orang miskin. Ya ini untuk Bapak, dan akan saya tambah 9 kali lagi. Jangan keterlaluan Pak, menghina saya. Loh, saya tidak menghina Pak, ini benar-benar bagaimana? Ada orang menitipkan sedekah di sini 100 juta. Suruh memberikan dengan cara melempar dulu, membuang dulu 10 juta. Kalau ada orang menemukan dan mau mengembalikan, tidak mengambil sepeser pun, itu adalah orang yang jujur, itu yang berhak menerima sedekah. Oh begitu Pak, masih Pak semuanya Pak. Mungkin bapak-bapak bertanya, ada lagi nggak Ustaz? Dan kisah-kisah seperti ini banyak sekali Pak. Ya sudah Pak, yang itu jurusan apa Pak? Terus lagi Pak ya, istighfar, takwa, kan, tawakal. Dulu itu kan nggak punya ATM, nggak punya apa Pak, nggak punya uang kan. Tapi pagi-pagi nyanyi Pak, pagi-pagi nyanyi. Ada yang ngaji. Dulu pagi-pagi ada yang ngaji Pak. Perhatikan ini. Makanya pelan-pelan masa bapak setiap habis sholat subuh terus ngaji Pak ya. Tawakal kepada Allah. Lamanya tawakal Allah, Allah hasbuh. Ini jurus-jurus langsung. Kalau jurus bumi landasi dulu dengan ilmu. Apa Pak? Ilmu. Pak Yusril Pak cerita. Pak Yusril itu dari Bangka Belitung Pak ya. Maka partai apa PBB itu diplesetin Partai Bangka Belitung. Karena Pak Yusril dari Bangka Belitung gitu kan. Maka saya nggak mau jadi anggota PBB Pak, nanti dikatakan partai banyak ini kan gitu kan. Pak Yusril cerita, saya dari Belitung ke sini itu bonek ya, apa bodoh? Rata-rata orang kaya di Jakarta ini asalnya dari kampung, bonek Pak, bodoh. Saya sendiri dari kampung namanya Lam-Ong-an, bahasanya dari apa? Lam-Ong-an. Lam-Ong-an tadi. Yang bikin nama itu orang Cina Pak, Lam-Ong-an. Berapa orang kan kemana-mana kan, berapa pecel lele kan, soto kan, emang dari minus Pak. Ya saya dari sana sampai sini kan, tiket sampai sini habis kan nggak bisa pulang. Coba dapat tiket sampai sini kan, nggak punya apa-apa sama sekali. Jangankan motor, sepeda ontel aja kan. Pak Yusril juga begitu. Pak Yusril itu pernah jadi kondektur bis Solo Bone Agung. Sampai cerita teman itu Pak Yusril itu untung dibuang itu masih diambil. Karena Pak Yusril itu termasuk apa? Anggota Majelis Suro ya. Majelis Sukarokok dulu kan. Tidurnya di masjid Pak Yusril. Tidur di masjid sama, saya tidurnya juga di masjid habis. Padahal tujuan saya sebenarnya mau ke daerah tempat kita ini kan. Karena teman saya bikin pesantren di sana.
jadi kondektur bis kan. Tapi karena belajar terus jadi dosen, jadi profesor, jadi menteri. Karena ilmu. Maka tadi pagi atau setiap subuh Rasulullah berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan. Nabi Sulaiman ditawarin 3 nikmat oleh Allah. Pilih salah satu. Harta, kekuasaan, atau ilmu. Karena yang dipilih Nabi Sulaiman tepat ilmu, akhirnya kekuasaan diberikan, harta diberi. Tidak ada orang yang punya kekuasaan seperti Nabi Sulaiman. Jin-jin bisa dikuasai. Tidak ada orang yang pintar seperti Nabi Sulaiman. Bisa komunikasi dengan semut, dengan burung, dengan jin dan apa? Dengan jin-jin semuanya. Jin bertunduk kepada Nabi Sulaiman. Tidak ada orang yang kaya seperti Nabi Sulaiman karena pilihannya tepat ilmu. Maka Rasulullah berdoa pagi-pagi minta ilmu dulu yang bermanfaat baru rezeki. Maka di dalam Al-Quran kata ilmu itu tercantum 105 kali secara eksplisit, secara implisit 1000 kali. Sekarang aktivitas kita berkaitan dengan ini. Maka surah Al-Alaq itu sebelum wasjud wa qtarib apa dulu Pak? Iqra. Pertama Iqra, akhirnya Pak wasjud wa qtarib. Bakur Rabbi zidni ilma. Dan berdoalah Muhammad, wahai Rabb tambahkanlah ilmu kepadaku. Surah apa ayat berapa? Bakur Rabbi zidni ilma. Dan berdoalah Muhammad, Rabbi zidni ilma. Masya Allah. Pak Komar sudah berapa SKS nih Pak? Kajinya Pak? Pak, yang ahli Quran surah ayat berapa? Bakur Rabbi zidni ilma. Ya ilaha illallah. Ibu pertama Pak, Bakur Rabbi zidni. Itu ayat Pak, bukan kata ulama. Maka Rasulullah berdoa itu karena perintah ini Pak. Perintah surat Toha ayat 124. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang. Setelah hadis riwayat siapa? 200.000. Muslim. Nah, Bukhari Muslim di pasar Bukhari. Coba. Riwayat Bukhari. Riwayat Bukhari. Jadi Pak Iman harus belajar hadis ini Pak Iman. Kalau masih ingat hadis yang populer nggak tahu riwayatnya Masya Allah. Ustaz 300.000 sekarang 300.000. Masya Allah. Tirmizi. Arab juga kan? Semuanya Arab bukan karena tahu. Asalnya pun saja kan? Tadi di Google ya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jangan sampai lupa lagi kan? Ibnu Majah. Kedua Pak Ustaz. Setelah ilmu apa? Action malu kan? Setelah ilmu baru malu action tadi faiza farota. Jangan jadi orang pemalas. Maka kita berdoa di hadapan Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku
dari sikap lemah dan malas. Orang Jepang mengatakan orang Indonesia ini pemalas. Sepanjang jalan warung nasi tukang makan. Kalau ada acara, anggaran yang paling besar konsumsi. Pak, lihat semut Pak. Bu, lihat semut Bu. Pernah ada semut yang santai? Jalan terus Pak. Jalan terus. Maka tadi faidah farolta, apabila suatu tugas sudah kamu rampungkan, ayo bangkit melaksanakan tugas yang baru. Orang Jepang punya etos kerja yang tinggi, hanya dimotivasi oleh ungkapan orang Jepang, bansai, bekerja keras untuk hidup 10.000 tahun lagi. Kita punya semboyan lebih hebat dari orang Jepang. Imal itu niaga, naga kami berabada. Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup. Kita harus jadi manusia yang produktif. Maka pohon pisang itu tidak mau mati sebelum memberikan buah kepada umat dan menyiapkan generasi penerus yang akan berbuat jasa kepada umat. Kalau belum berbuah, hari ini kita potong, besok tumbuh lagi. Besok kita potong, besok tumbuh lagi. Bakulik malu, fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'min. Bekerjalah. Allah, Rasul dan orang-orang mukmin akan melihat kerjamu. Surah ayat berapa? Gak tahu juga, Pak. La ilaha illallah. 200.000. Wa kulik malu, fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wasaturabbuna ila alimil ghaibi wasyahadati wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang kasih yang nyata. Allah akan menjelaskan apa saja yang kamu kerjakan. At-Taubah 105. Ya, At-Taubah 105. ya, berbaca. Lihat di Google ya.